Hai Sobat Sehat semuanya, saya Dr. Tirta Wijaya. Di channel ini kita akan bahas berbagai masalah seputar kesehatan, dan pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai olahraga. Jadi kita semua tahu bahwa olahraga itu merupakan bagian dari gaya hidup sehat. WHO sama CDC itu menganjurkan olahraga intensitas sedang selama 150 menit per minggu setidaknya ya. Jadi boleh lebih, nggak boleh kurang. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa intensitas sedang? Kenapa nggak intensitas rendah? Kenapa nggak intensitas tinggi? Oke, kita tahu ya di tubuh kita itu kan semua diatur pada rentang yang normal. Kebanyakan tuh ya terlalu banyak nggak bagus, terlalu sedikit juga nggak bagus. Misalnya kayak air lah, tubuh manusia tuh butuh air. Tapi kalau terlalu sedikit air itu dehidrasi, bisa meninggal orang. Nah terlalu banyak air juga nggak bagus, bisa ekstrimnya itu bisa tenggelam, paru-parunya terendam air, meninggal juga ya. Jadi sama, olahraga itu juga begitu. Olahraga kalau terlalu ringan itu nggak ngefek, tubuh kita itu nggak memperoleh benefitnya. Tapi kalau terlalu berat juga tubuh kita nggak sanggup. Banyak loh efek jelek dari olahraga yang terlalu berat pada tubuh. Misalnya oke, pada perempuan gitu ya, kalau olahraga terlalu berat itu bisa mengganggu sirkulasi, siklus menstruasi. Jadi misalnya pada atlet-atlet yang sedang persiapan pertandingan gitu ya, mereka bisa tuh nggak datang bulan sampai berbulan-bulan karena olahraga latihannya terlalu berat ya. Nah, jadi yang disarankan untuk kesehatan sehari-hari gitu ya, itu adalah intensitas sedang dan 150 menit per minggu. Nah 150 menit per minggu itu bukan dalam satu minggu sekali olahraganya, tapi lebih disarankan dilakukan secara terbagi. Jadi selang-seling, hari ini olahraga, besok enggak, besok olahraga, besok enggak. Jadi kira-kira itu sekitar 50 sampai 60 menit sekali olahraga lah per hari, dan jangan berurutan ya, misalnya Senin, Selasa, Rebo atau Rebo, Kamis, Jumat gitu ya. Kenapa? Karena pada saat olahraga tubuh kita, otot kita itu mengalami rebuilding. Jadi rusak ototnya, terus membutuhkan waktu untuk istirahat, untuk perbaikan. Jadi jangan terus-menerus dan jangan diforsir seminggu sekali olahraganya 150 menit. Gak kuat badan kita. Apalagi kalau yang belum terbiasa berolahraga, kaget nanti gitu ya. Jadi yang disarankan olahraganya itu berselang-seling 2 hari sekali, dan sekitar 50 sampai 60 menit per olahraga. Nah 50-60 menit itu yang efektif olahraga loh ya. Jangan lari 10 menit, ngebaksonya 20 menit terus ya nggak gitu. Jadi olahraga beneran olahraga dan efektif. Jadi kalau memang mau istirahat, lakukan setelah olahraganya selesai gitu ya. Dan pilih, misalnya kalau mau makan, pilih makanan yang sehat supaya nanti efek kerja berat kita setelah olahraga itu nggak sia-sia lah istilahnya gitu ya. Nah terus apa yang dimaksud dengan intensitas sedang berat? Itu tergantung dari kerja otot, dari kerja jantungnya. Jadi kalau kita berolahraga itu kan jantung kita denyutnya akan lebih kuat dan lebih sering ya. Jadi misalnya kalau kita berlari aja gitu ya, napas kita akan terengah-engah. Oke, sama jantung kita akan berdetak lebih kuat dan lebih cepat, ya kan? Nah, intensitas dari olahraga itu dihitung dari maksimal denyut jantung kita. Dan maksimal denyut jantung kita itu tergantung dari usia. Jadi semakin tua usianya, nggak boleh tuh jantung kita diforsir terlalu berat gitu ya. Itu ada rumusnya. Oke, kan saya berikan rumusnya. Oke, sorry pakai kertas karena saya gaptek. Oke. Untuk yang intensitas sedang, itu denyut jantungnya itu 65% dari denyut jantung maksimal.
Nah, sedangkan kalau kita intensitas berat, denyut jantungnya itu mencapai 75% atau lebih dari denyut jantung maksimal. Ya, kalau kita mau lakukan intensitas berat boleh, tapi nggak boleh lama-lama. Jadi seminggu itu cuma 75 menit aja. Sedangkan kalau yang moderat itu 150 menit per minggu. Yang lebih disarankan sih yang ini ya, karena lebih sustainable gitu ya. Nah, cara menghitung denyut jantung maksimal itu kita menggunakan rumus 206,9 dikurangin 0,67 kali usia. Jadi semakin besar usianya, semakin besar pengurangnya, semakin kecil rendah denyut jantung maksimalnya. Ya. Nah, atau cara gampangnya kalau kita melakukan olahraga yang moderat, yang intensitas sedang, itu kita masih bisa ngomong tapi nggak bisa nyanyi gitu ya. Habis lari gitu kita masih bisa ngomong, nggak bisa nyanyi. Ngomongnya pun misalnya nggak bisa panjang-panjang gitu ya. Sedangkan kalau yang intensitas berat itu kita jangankan nyanyi, ngomong pun udah ngos-ngosan, kayak gitu ya. Jadi itu cara gampangnya. Tapi kalau mau lebih tepat dihitung dengan rumus yang ini yang tadi saya kasih. Oke. Sekarang contoh-contoh intensitas sedang dan berat itu apa? Sebenarnya sama aja sih olahraganya, tergantung kita caranya. Misalnya lari itu bisa intensitas sedang, bisa intensitas berat, tergantung kita cara larinya. Kalau kita larinya sprint ya cepet gitu ya, itu intensitas berat. Tapi kalau kita larinya jogging santai itu termasuk sedang. Kalau jalan santai ya ringan gitu ya. Terus kalau yang contohnya pasti intensitasnya berat itu kalau kita main badminton, main bulu tangkis, tapi bukan sama anak-anak ya, maksudnya main serius gitu ya, yang sendirian. Nah itu termasuk intensitas berat karena kita lari bergeraknya banyak gitu ya. Kalau mainnya ganda itu bisa ringan. Nah terus kalau yang misalnya intensitas berat itu basketball, tapi basketball yang bertiga itu termasuk berat karena kita banyak bergerak gitu ya. Nah terus kalau yang berat juga skipping atau lompat tali, nah itu juga berat. Nah tapi tergantung caranya, lagi-lagi tergantung caranya. Nah kalau yang ringan itu ya pasti ya jalan sehat itu termasuk intensitas ringan. Terus kalau yang jogging itu biasanya termasuk intensitas sedang karena kita masih bisa nyanyi sambil jogging gitu ya. Tapi kalau udah larinya cepet itu intensitas berat. Nah terus kalau kayak push up itu termasuk intensitas sedang gitu ya. Nah itu adalah contoh-contoh olahraga yang bisa dilakukan dengan kaitannya dengan intensitasnya. Tapi tetap paling bagus itu dicocokkan, diukur dari denyut jantung gitu ya. Denyut jantung diukur bisa di sini di pergelangan tangan, merabat denyut jantung dengan jari telunjuk dan jari tengah, jangan pakai jempol karena jempol juga ada denyut jantungnya juga agak besar gitu ya. Jadi nanti kesaru di sini kita rasakan, terus kita hitung berapa kali dia berdetak selama 1 menit. Atau mau gampang sih setengah menit aja terus kalikan 2. Atau yang gampang juga di sini kita bisa melihat denyut nadinya ya. Gitu. Oke, itu adalah cara-cara untuk mengetahui intensitas olahraga yang kita lakukan dan berapa menit kita perlu melakukan dalam setiap minggu. Semoga apa yang saya sharing hari ini bermanfaat. Salam sehat selalu.